Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuji Salenja dengan NIM 2214040008. Baiklah, di sini saya akan membacakan hadis Tarbawi yang ke-12 yang membahas tentang persaudaraan seorang muslim. Yang mana hadis ini saya bacakan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah hadis Tarbawi. Baiklah, tanpa berlama-lama saya akan membacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisu Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu akhu al-muslimi la yuzlimuhu wa la yuslimuhu man kana fi hajati akhi kana Allahu fi hajatihi wa man farraja an musliman kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan arti perkata dari hadis ini. Arti perkatanya yaitu hadisu Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi keduanya. Anna, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ia berkata, al-muslimu, seorang muslim, aku, saudara, yaitu saudara seorang muslim. Al-muslimi, muslim lainnya. La, tidaklah. Yuzlimuhu, ia berbuat zalim kepadanya. Wala yuslimuhu, dan tidak pula dia membiarkannya atau acuh kepadanya. Man kana, siapa yang ada fi pada hajati yang ada pada kebutuhan hajat akhi, saudaranya, kanallahu fi hajatihi, membantu kebutuhannya, maka Allah akan memenuhi. Wa man farraja'an, dan siapa yang meringankan seorang muslim kurbatan, dari satu beban, farrajallahu anhu, yang membebaskan, Allah akan membebaskannya dari satu beban itu juga. Yang misalnya dia ada beban, jadi dia menolong saudaranya ini, maka dia juga akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anhu biha, daripadanya, kurbatan, beban berat, min kurabi, dari beban berat, yaumil kiamat, dari kiamat, wa man satara musliman, dan siapa yang menutup aib seorang muslim, satarallahu yaumal qiyamah, Allah akan menutup darinya aib-aib daripada hari kiamat. Selanjutnya, hadis ini berasal dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoinya. Yang mana hadis ini riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Dawud, dan Ahmad. Arti hadis secara keseluruhan. Hadis yang berasal dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoinya, yaitu Ibnu Umar sendiri, Abdullah bin Umar, dan ayahnya Umar bin Khattab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, seorang muslim adalah muslim lainnya. Tidaklah ia berbuat zalim kepadanya, dan tidak pula ia menyusahkannya atau membiarkannya teraniaya. Siapa yang ada pada ia memenuhi kebutuhannya, dan siapa yang meringankan dari seorang muslim satu beban
hal yang memberatkan dalam hidupnya, Allah akan membebaskan dan padanya dengan perbuatan yang membantu orang lain. Beban berat dan beban berat pada hari kiamat. Dan siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aib dirinya, menutup aib-aibnya pada hari kiamat. Selanjutnya yaitu pembahasan hadis. Hadis ini menjelaskan tentang bagaimana hubungan atau relasi antara seorang muslim dengan seorang muslim lainnya. Jadi seorang muslim ini saling berkaitan. Seorang muslim ini saling ketergantungan, saling membutuhkan, karena kita ini semuanya adalah saudara. Bagaimana statusnya? Dalam hadis ini disebutkan bahwa seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Yang enam pada hadis ini adalah ini. Qala al-muslimu akhu al-muslim. Al-muslimu akhu al-muslim. Seorang muslim saudara bagi muslim lainnya. Jadi, seorang muslim itu adalah saudara, bisa seperti saudara kandung, mendekati saudara kandung, atau bisa mungkin lebih daripada saudara kandung. Hubungannya ini bisa dibilang sangat dekat. Dan laksana saudara kandung atau malah lebih daripada itu. Yang karena itu diajarkan agar satu sama lainnya tidak saling menyusahkan, tetapi saling menguatkan dan saling membantu sedemikian rupa. Ada beberapa hal yang disebutkan di sini bagaimana caranya hidup seorang muslim dengan muslim lainnya. Karena kan kita saudara nih, antara muslim ini dengan muslim yang lainnya itu kan saudara gitu kan. Jadi bagaimana sih diajarkan satu sama lain kita sebagai seorang muslim dengan muslim lainnya. Pada hadis ini ada beberapa, yaitu ada 3 ayat yang menjelaskannya. Yang mana maksudnya hadisnya, dalam hadis ini ada 3 ayatnya. Nah, yang pertama yaitu la yuzlimuhu wa la yuslimuhu. Dia tidak berbuat zalim dan dia tidak berbuat aniaya terhadap saudaranya. Berbuat baiklah kepada saudara kamu. Kamu nih misalnya kakak beradik kan, pasti kamu akan berbuat baik kepada saudara kamu. Maka anggaplah seperti itu sebagai hubungan kita dengan sesama muslim ini. Karena kan kita bisa dibilang seperti kerabat, bisa dibilang seperti saudara, ataupun bisa dibilang lebih daripada saudara. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyusahkan saudaranya, dan juga tidak melakukan perbuatan menyulitkan atau tidak peduli terhadap saudaranya. Misalkan nih di depan rumah kita atau di samping rumah kita, saudara kita ada yang lagi kesusahan, ada yang lagi sakit tapi dia nggak punya uang, jadi nggak bisa berobat, padahal dia udah kerja nih, tapi dia nggak ada uang untuk biaya ke rumah sakit. Misalnya disuruh rawat, tapi dia karena nggak punya uang ini, jadi dia rawat di rumah aja dan penyakitnya makin parah. Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim? Maka kita harus peduli, seminimal-minimalnya kita menjenguknya, datang, tanyakan kabarnya, atau bawakan makanan, atau boleh juga kalau kita punya rezeki lebih, kita kasih pinjamkan uang, atau emang lebih banyak lagi kita bisa memberikan uang tersebut kepada saudara yang di samping rumah kita tadi. Seperti ini uang untuk kamu berobat ya, semoga kamu lekas sembuh, seperti itu. Bukan malah seperti ini, di sebelah rumah kita ada yang lagi kesusahan seperti yang saya jelaskan tadi, yang lagi sakit gitu kan, tapi kita nggak peduli, bersikap seolah-olah kayak oh ya udah biarin aja, dia sakit kok, urusan saya, kan dia punya keluarga, toh kan siapa tahu dia merantau sendiri, cuman sama keluarga kecilnya, jadi suaminya kurang memiliki pendapatan gitu. Jadi kita harus saling peduli sama muslim lainnya gitu.
Yang kedua yaitu man kana fi hajatihi kanallahu fi hajatihi. Seorang muslim terhadap muslim lainnya harus berperan serta atau membantu orang tersebut dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, di sini kan siapa yang berusaha membantu atau menolong atau melibatkan terhadap pekerjaan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, maka Allah lah yang akan membantu orang yang menolong tadi untuk memenuhi kebutuhannya. Misalkan kita punya rezeki lebih nih, saudara kita lagi butuh banget gitu. Jadi kita memberikan pertolongan kepada saudara kita tadi. Ini adalah, jadi nanti ketika kita ada suatu problem, suatu masalah, something problem atau hal lain sebagainya, maka kita akan ditolong langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah sekali, bukan? Iya, benar banget. Di sini maka kita harus bersikap kepada saudara kita itu saling tolong menolong. Yang ketiga, man faraja an muslima kurbatan. Siapa yang meringankan kesusahan, dari nomor 1 ini tadi kan kesusahan, tidak berbuat zalim gitu, dan membantu mendapatkan apa yang diinginkan. Kalau ketiga ini melapangkan kesusahan saudara muslim lainnya. Jadi dia melapangkan kesusahan dari muslim lainnya. Jadi nanti di akhirat yang orang yang suka membantu saudaranya nanti akan dibantu langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi jangan dimaknai di akhirat, karena puncak kesusahan nanti adalah pada hari kiamat. Benar. Puncak kesusahan nanti adalah di akhirat pada hari kiamat di padang mahsyar sebelum kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika itu seseorang tidak bisa mengandalkan orang lain. Bahkan orang tua, anak, nggak bisa. Kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri. Kita hanya memiliki diri kita sendiri di akhirat nanti gitu. Jadi perbanyaklah berbuat baik, perbanyaklah menolong saudara-saudara kita. Siapa yang mengungkapkan aib ini selama ini, mengungkapkan aib yang selama ini ditutup, itu tidak boleh. Maka Allah sendiri yang nanti akan buka aib kita. Nah, selanjutnya itu kaitan hadis dengan pendidikan. Hadis ini erat kaitannya dengan pendidikan. Secara tema membicarakan tentang pendidikan akhlak, khususnya akhlak antara sesama muslim. Di sini dijelaskan tentang prinsip akhlak seorang muslim atau prinsip pergaulan akhlak. Yang pertama yaitu pergaulan sesama muslim yang dilandasi atas persaudaraan. Karena kita dengan antara muslim yang ini dengan muslim yang itu saling berhubungan, yaitu persaudaraan antar sesama muslim. Yang kedua itu pergaulan saling tolong menolong, membantu dan tidak menyakiti. Garis bawahi, tidak menyakiti, lebih diutamakan, sangat-sangat diutamakan untuk membantu saudara-saudaranya yang membutuhkan bantuan. Yang ketiga yaitu sikap setiap akhlak kita kepada orang lain itu akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang kita lakukan. Bagaimana akhlak dia kepada orang lain, maka begitu yang akan diberikan Allah kepadanya. Jadi apa yang kita berikan kepada orang lain, itu akan balik kepada kita. Baik kita berikan kepada orang lain, maka akan baik balik kepada kita. Buruk yang kita berikan kepada orang lain, maka akan buruk yang dapat kepada kita. Maka daripada itu teman-teman semua, marilah sama-sama kita berbuat baik kepada muslim lainnya. Karena kita sesama muslim itu saling ketergantungan, saling memiliki kaitan hubungan yang sangat erat seperti yang telah dijelaskan oleh hadis ini. Maka sama-samalah kita saling tolong menolong, saling membantu, saling peduli. Jangan acuh-acuh terhadap saudara kita ya. Oke. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.